Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat yang insyaallah barokah ini kita dapat berkumpul bersama ya Bapak Ibu dalam rangka pembinaan guru dan karyawan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Islam PB Sudirman Bekasi, Bapak Ahmad Hilaluddin SAG MPD, yang terhormat para wakil, ada Wa Agus, Pak Hadi masih sedang jadi MC dulu katanya ya tadi, jadi belum bisa geser dari kursinya gitu. Dan nanti Bu Ratna dan Pak Yoyo sudah hadir ya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara rapat pembinaan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum acara pembinaan ini dimulai, saya ada sedikit oleh-oleh nih. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh, ya belum bisa nih Pak Ujang. Udah. Harus digoyang-goyang dulu. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ada sedikit materi oleh-oleh dari hasil pembelajaran saya dalam program Guru Penggerak. Dan kebetulan budaya positif ini juga sedang dibutuhkan sepertinya ya oleh satuan pendidikan kita gitu, karena dari kemarin kan kalau kita bingung bagaimana sih caranya solusinya agar menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kalau tidak dihukum gitu kan? Bagaimana caranya kalau tidak ada hukuman fisik apalagi gitu ya? Terus bagaimana caranya kalau tidak ada poin-poin di sekolah? Nah, ini juga nanti mungkin bisa jadi pembelajaran berarti bagi kita yang kesabarannya mungkin setipis tisu ya dibagi 10 ya. Iya, jadi pertama-tama memang kita harus mulai dari perubahan paradigma belajar terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, melalui budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan insya Allah kita terapkan di sekolah kita tercinta ini dan nanti kita implementasikan ke anak didik kita gitu ya. Baik, nanti budaya positif itu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Yang penting paling pertama sih menurut saya adalah perubahan paradigma belajar dulu ya Bapak Ibu, karena kalau paradigma kita sudah berubah, insya Allah ini bisa kita terapkan. Tapi kalau paradigma kita masih gak bisa Miss, pokoknya yang namanya anak itu harus dihukum dulu, harus disabet dulu baru bisa nurut gitu ya. Nah kalau udah begitu udah susah tuh. Jadi kita harus sama-sama dulu ya Bapak Ibu ya, sepakat mau berubah untuk mencapai perubahan paradigma baru ini untuk menuju budaya positif di sekolah kita. Oke, kemudian nanti juga ada disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu. Mari kita bermain cobalah buka. Nah, Bapak Ibu kebetulan di sini punya teman berpasangan ya. Oh, tidak punya. Yang punya teman berpasangan boleh ke belakangnya gitu ya Bapak Ibu. Silakan sama-sama mengepalkan tangan ya. Perhatikan instruksinya. Silakan sama-sama mengepalkan tangan. Kemudian ya, boleh Pak Ilal sama Pak Agus boleh. Bu Raka sama Pak Yoyo. Mang Ujang, maaf, itu proyektor terlalu panas nggak apa-apa?
Proyektor terlalu panas tulisannya. Nggak apa-apa. Enggak. Kalau dicopot malah mati. Oh, udah hilang, iya. Iya. Silakan sama-sama kepalkan tangan. Kemudian instruksinya adalah pertahankan kepalan tangan Anda masing-masing ya dari partner Anda yang ingin mencoba membuka. Jadi sekarang ada satu orang yang berusaha mengepalkan tangan dan ada satu orang yang berperan untuk membuka kepalan tangan tersebut. Coba tentukan dulu siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang bertugas membuka. Kemudian tunggu sebentar Bapak Ibu, belum selesai. Sebelum selesai. Belum selesai. Kemudian yang bertugas membuka, instruksinya adalah Bapak Ibu yang bertugas membuka boleh membuka dengan cara apapun. Boleh dengan cara diancam, boleh dengan cara dipaksa, boleh dengan cara di apa saja, atau dibayar dengan uang, boleh, atau dengan pujian, rayuan, boleh. Silakan. Saya berikan waktu 10 detik, diusahakan mulai dari sekarang. Munafik letikin. Oke? Udah mulai, silakan. Oke, dah. Sekarang waktunya sudah habis. Coba nanti kita review ya. Sekarang sebelum kita review bergantian dulu. Sekarang dibalik, yang tadi punya posisi sebagai mengepalkan tangan sekarang berusaha membuka. Boleh dengan cara apapun. Boleh pakai cara dimarah-marahin, dirayu, dipuji, dikasih uang. Waduh, kasih rayu udah dibuka. Oke, sudah ya? Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau tanya, coba ke Pak Fikri dan Pak Zezen. Tadi siapa yang pertama kali mencoba membuka kepalan tangan? Yang mengepalkan siapa? Yang mengepalkan? Oh, Pak Zezen yang mengepalkan, Pak Fikri yang mencoba membuka. Tadi Pak Fikri, iya, coba. Tadi Pak Fikri coba buka dengan cara apa? Dikelitikin, terus nggak bisa, kuat, terus diancam-ancam atau dipaksa-paksa nggak? Oh nggak, tapi sampai akhir nggak bisa. Oh ya Ustadz. Terus sekarang Pak Jejen tadi berhasil membuka kepalan tangan Pak Fikri? Nggak bisa. Tadi siapa yang berhasil membuka kepalan tangan? Oke, coba Bu Hana dengan Bu Carla. Tadi Bu Hana berhasil membuka kepalan tangan Bu Carla? Iya, Bu Carla berhasil juga. Oke. Kenapa Bu Carla bisa membuka kepalan tangannya? Oh, dipaksa. Oke, kalau Bu Hana sama dipaksa. Sama-sama kuat berarti ya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu ya. Dari hasil kita bermain cobalah buka ini, sekarang pertanyaannya adalah apa alasan Anda membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Tadi kita sudah dengarkan alasannya ya. Ada yang bisa berusaha sekuat tenaga gitu ya. Atau misalnya ya udah pasrah, kalau nggak bisa buka ya udahlah nih saya pasrah, orang dia nggak bisa kebuka gitu. Nah, sekarang selanjutnya, siapa sesungguhnya yang dapat mengontrol kepalan tangan itu? Diri kita sendiri. Tadi misalnya walaupun Pak Jejen diiming-imingi uang sama Pak Fikri misalnya, Pak Jejen buka dong kepalan tangannya nanti saya kasih 100.000 gitu. Oh enggak, kira-kira Pak Jejen tertawa atau enggak? Enggak, kenapa? 25.000 doang nggak mau, kalau 100.000 mau? Oh enggak juga, oke. Nah itu ya. Kalau misalnya dikasih iming-iming atau dikasih hadiah nggak mau, sekarang Pak Fikri coba ancam Pak Jejen. Pak Jejen buka nggak? Kalau nggak nanti di jalan saya begal ya, gitu. Saya cegat ya di jalan ya Pak Jejen kalau nggak mau buka gitu. Terus misalnya Pak Jejen takut nggak kira-kira digituin sama Pak Fikri? Oh nggak bakal. Kalau kebalikannya baru. Kalau kebalikannya baru takut. Iya.
Kalau kebalikannya begitu, Pak Fikri diancam Pak Jajan dengan kekerasan gitu, kira-kira bakal dibuka nggak? Kepalan tangannya. Tergantung. Iya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya tadi dengan hadiah gitu ya, dikasih uang 100.000 baru mau buka, atau misalnya dikasih ancaman tadi, buka nggak lu, kalau nggak gua tonjok nih misalnya gitu ya. Nah itu berarti kan dikasih ancaman ya, akhirnya mau dibuka gitu. Nah itu berarti namanya Pak Zezen sedang mendapatkan motivasi dari luar atau mendapatkan stimulus, ya nggak? Stimulus dari luar atau rangsangan dari luar atau motivasi dari luar atau motivasi eksternal, begitu Bapak Ibu ya. Padahal tadi Bapak Ibu sudah menjawab siapa yang sesungguhnya dapat mengontrol kepalan tangan itu, yaitu diri kita sendiri harusnya. Nah jadi pertanyaannya adalah, berarti Pak Jejen benar-benar sungguh-sungguh atau enggak, ya kan, memahami instruksinya atau enggak gitu kan. Tadi instruksinya adalah pertahankan kepalan tangan apapun yang terjadi gitu ya. Asalkan memahami instruksi dengan baik, harusnya dapat hadiah, dapat ancaman itu tidak berpengaruh. Nah ini, jadi paradigma kita yang selama ini kita pegang Bapak Ibu, yaitu yang ini, stimulus respon, yang ketika kita mendapatkan stimulus dulu baru kita bergerak gitu ya. Yang ketika kita mendapatkan tadi hadiah dulu, dapat ancaman dulu baru kita merespon. Nah selama ini realitanya seperti ini. Nah ini perbedaannya antara stimulus respon dengan teori kontrol yang akan kita pelajari teori kontrolnya ya. Jadi kalau menurut stimulus, realita itu kebutuhan kita sama gitu ya, padahal menurut teori kontrol realitas kita adalah kebutuhannya berbeda. Kemudian setiap orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak mungkin pasti ya, karena harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal semua perilaku tuh pasti ada tujuannya, ada alasannya gitu ya, dan orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi kepalan tangan gitu ya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak, saya yang punya kontrol atas kepalan tangan saya sendiri gitu kan. Nah jadi seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak juga. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi kan sekuat tenaga apapun Bapak Ibu buka kepalan tangannya ya, tidak akan bisa kalau orangnya itu tidak mau membuka gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah tadi kalau misalnya pas ayo buka dong, nggak mau, akhirnya dipaksa, ya kan, akhirnya muncul seperti itu. Nah itu juga kan tidak baik. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah harusnya berkolaborasi gitu ya, diomongin dulu. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi biasanya ketika kita menyelesaikan masalah, hanya memikirkan menang kalahnya saja, siapa nih yang menang, siapa yang kalah, tapi tidak memikirkan win-win solution. Nah, di teori kontrol kita akan belajar tentang win-win solution, model berpikir menang-menang. Nah, sekarang untuk disiplin positif Bapak Ibu, ini yang akan kita wujudkan di sekolah kepada anak didik kita, gitu ya. Apa arti kata disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, memiliki motivasi internal tadi ya, bukan eksternal, yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, apa motivasi Anda mengikuti pelatihan ini? Artinya apa motivasi Bapak Ibu mengikuti pembinaan guru saat ini nih? Apakah karena menghindar dari ketidaknyamanan? Ketidaknyamanan itu misalnya gini, Bapak Ibu kalau nggak ikut pembinaan nanti dipanggil sama Kepsek gitu ya, nih. Atau ingin mendapat pujian, wow, Bu Fitri rajin ya ikut pembinaan, kayak gitu, ingin mendapat pujian jadi duduknya di depan, jadi datang paling duluan gitu ya. Nah, atau karena keinginan yang muncul dari Bapak Ibu sendiri. Saya harus ikut pembinaan, kan ini kewajiban saya. Nah, coba silakan merefleksi Bapak Ibu, kira-kira motivasi Bapak Ibu dari yang ketiga ini yang mana gitu ya. Apakah karena ingin menghindar dari ketidaknyamanan gitu ya, yang hukuman tadi dipanggil Kepsek, atau karena ingin mendapat pujian, atau karena memang sudah menjadi kesadaran sendiri gitu. Nih, ada lagi Bapak Ibu.
Andai di sekolah tidak ada pemberian reward bonus kehadiran atau tidak ada hukuman berupa potongan bonus dan tidak ada panggilan capsek gitu ya, apakah Anda semua akan tetap masuk sekolah tepat waktu? Coba, saya mau dong satu jawaban Pak Yoga. Gimana Pak Yoga, menurut Pak Yoga? Apakah Bapak tetap masuk tepat waktu kalau tidak ada hukuman dari kepala sekolah, tidak ada potongan bonus gitu? Ya enggak. Tetap apa? Nggak masuk tepat waktu. Jadi Pak Yoga menggunakan kesempatan itu ya. Oh iya, jadi nggak akan masuk tepat waktu. Oh, kenapa begitu Pak Yoga? Pak Yoga, dengerin dulu. Misalnya, kan kita sekarang ini punya aturan kan? Ya, aturan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa datang tepat waktu, Bapak Ibu bisa dapat bonus. Kalau Bapak Ibu telat nanti dipanggil capsek gitu kan. Nah sekarang tidak ada peraturan itu, nggak ada dipanggil capsek, nggak ada dapat bonus. Nah Pak Yoga apakah akan tetap datang tepat waktu? Kayaknya emang itu tadi jawaban dia yang bener dah, bukannya dia kagak ngerti. Emang itu jawaban ini. Loh, Pak Yoga kontrol diri. Tadi coba, menurut kontrol Bapak sendiri. Tadi kan kita paradigmanya udah berubah ya, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan karena teman. Ayo coba, kalau Pak Yoga gimana? Tetap masuk tepat waktu. Kenapa? Karena bagian dari profesional diri aja. Oke. Karena bagian dari profesional diri ya, berarti Pak Yoga nih sudah punya jadi Pak Yoga nih sudah punya kesadaran internal ya, kesadaran akan tanggung jawabnya, akan profesionalitasnya sebagai seorang guru gitu ya Pak Yoga ya. Luar biasa. Semoga kita semua juga sudah punya kesadaran itu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi datang tepat waktu tuh bukan karena ngejar bonus, bukan karena takut sama Pak Hilal gitu ya, tapi karena memang sudah menjadi motivasi diri sendiri gitu. Nah, saya takut karena mantan wali kelasnya Gipari. Nah, tadi untuk kita Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, sekarang pertanyaannya. Dari ketiga motivasi tadi, motivasi mana sih yang masih mendasari murid-murid kita saat ini? Yang mana yang paling dominan kira-kira Bapak Ibu? Di antara yang ketiga itu, ya motivasi untuk tidak terlambat atau motivasi mengerjakan PR. Apakah karena takut hukuman? Apakah hanya ingin dapat pujian? Atau karena merasa tanggung jawab? Menghindari hukuman kayaknya, menghindari poin ya. Karena bagaimanapun juga mereka masih SMP gitu kan misalnya. Jadi ada nggak sih tapi anak-anak SMP yang usia remaja ini sudah punya kesadaran tanggung jawab? Ada ya, tapi memang masih ada juga yang masih membutuhkan motivasi dari luar tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid kita? Nah ini akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu ya. Bagaimana sih caranya supaya anak tuh melakukan sesuatu bukan hanya karena takut dihukum sama tartib gitu ya, tapi memang karena sudah menjadi kesadaran mereka sendiri, tanggung jawab mereka gitu ya. Ini yang akan kita bahas. Nah Bapak Ibu, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah menggunakan program restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Jadi dengan cara kolaborasi nanti seperti apa, yang pasti ini adalah salah satu program atau cara untuk menyelesaikan permasalahan siswa gitu ya. Nah sekarang sebelum ke sana kita akan bahas terlebih dahulu terkait tadi motivasi adanya hukuman dengan penghargaan atau hadiah ya. Tadi kita belajar dari yang kepalan tangan tadi, ada yang diancam dan ada yang dikasih uang gitu ya. Bagaimana efeknya kepada anak-anak kita.
Nah, kalau hukuman Bapak Ibu, nih, kenapa makanya sekarang pemerintah itu lagi menegakkan yang namanya sekolah ramah anak tidak boleh ada hukuman. Karena hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, selama ini tata tertib yang telah kita buat di sekolah itu kan hanya satu arah ya. Jadi nih tata tertib SMP Sudirman, patuhi. Nah, itu berarti bersifat satu arah tidak Bapak Ibu? Iya, bersifat satu arah. Nah, nanti kita akan sama-sama cari solusinya bagaimana ya supaya ini tidak bersifat satu arah. Sekarang bedanya sama konsekuensi. Apa bedanya sama konsekuensi? Kalau konsekuensi sudah terencana, iya, dan sudah disepakati bersama antara guru dengan siswa gitu ya. Sudah dibahas dan disetujui. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman namun hanya dalam jangka waktu yang pendek gitu tadi, tapi tidak menimbulkan trauma berkepanjangan gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang penghargaan. Bapak Ibu pernah bertanya-tanya nggak sih? Kita tahu ya kalau sekarang ramah anak, oh iya tidak boleh ada yang namanya hukuman fisik, tidak boleh ada yang namanya disuruh lari, push up dan lain sebagainya. Tapi kenapa penghargaan juga nggak boleh ya? Dulu saya sebelum ikut guru penggerak ini, saya sangat bertanya-tanya, kenapa ya kok kita kayak ngasih smile ke anak. Dulu kan ada ya, ini anak-anak biar motivasi ngerjain tugas tuh dikasih smile, ayo berapa perbuatan baik yang kamu lakukan, nanti dikasih stiker smile gitu kan, nanti banyak-banyakan gitu. Nah, ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Tadinya saya tuh nggak nyampe mikir kenapa ya kok kayak gitu nggak boleh. Itu kan harusnya membuat anak semakin termotivasi gitu ya, semakin rajin ngerjain tugasnya. Nah, ternyata di sini juga nih yang akan bikin kita mind blowing ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Bagaimana bisa Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Jadi untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini sangat berpengaruh untuk psikis murid ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, artinya antara si ranking 1 dengan ranking 2 ya, ranking 2 jadi iri sama ranking 1, jadilah dia rusak hubungannya gitu ya. Nanti juga ada yang namanya penghargaan menghukum. Menghukumnya di mana? Karena si ranking 2 jadi merasa kecewa gitu ya, merasa jadi anak yang gagal ketika dia tidak berhasil mencapai ranking 1. Nah, seperti itu. Dan ada juga penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Nanti akan saya berikan modulnya juga ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa lebih tahu lagi kasusnya tuh bagaimana sih yang namanya penghargaan itu seperti ini semua gitu ya. Tapi yang paling membuat saya terbuka adalah penghargaan itu menghukum. Yaitu tadi, ketika kita memberikan penghargaan, ada anak lain yang merasa dirinya gagal gitu ya karena tidak bisa memperoleh itu. Dan ternyata dengan penghargaan tersebut jadinya membuat anak motivasinya hanya karena itu aja. Jadi nanti kalau misalnya udah nggak dikasih bonus, udah nggak dikasih stiker smile, dia nggak mau lagi ngerjain itu gitu ya. Nah, atau misalnya juga bisa begini, kamu kok ibu denger-dengar kalau di kelasnya Bu Novi kamu rajin ya, kenapa sih kamu kalau di kelas ibu enggak? Iya, soalnya kalau sama Bu Novi mah enak, saya dikasih stiker smile, kalau sama ibu saya nggak dikasih. Nah, jadinya dia berbuat baik hanya milih-milih gitu Bapak Ibu, hanya kepada yang memberikan dia reward. Nah, itu juga berarti tidak baik untuk perkembangan siswa gitu ya. Nah, kesalahan, ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, ini adalah biasanya tindakan-tindakan yang kita lakukan ya Bapak Ibu kepada murid yang melakukan kesalahan. Tanpa kita sadari, kata-kata yang kita katakan ini kepada murid itu membuat murid merasa menjadi anak yang gagal gitu ya. Kamu lagi gitu ya. Pasti kamu deh kayak gitu, pasti kamu nih yang terakhir ngerjainnya, aduh gitu ya. Nah, kenapa sih kamu ngelakuin itu terus kayak gitu-gitu. Nah, itu tanpa sadar kita telah mematikan mental mereka dan menjadikan mereka merasa bahwa mereka adalah anak yang gagal. Nah,
Lalu bagaimana Bapak Ibu solusinya? Nah ini cocok banget ini buat kita renungi bersama Bapak Ibu, dan juga nanti cocok banget untuk teman-teman tata tertib dan kesiswaan ya, untuk melakukan program ini ketika memproses anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini paradigmanya adalah kita hanya membantu mereka memikirkan solusi apa nih buat mereka sendiri yang bikin solusinya gitu loh Bapak Ibu ya, kita yang membantu. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti ini Bapak Ibu nanti ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. 9, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi supaya menyadarkan diri mereka kembali, ketika mereka kembali ke teman-temannya, mereka tidak dalam perasaan yang malu gitu ya, tidak dalam perasaan yang malu habis dipanggil sama BK misalnya gitu ya. Nah itu nanti tidak akan terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ini terkait aturan tadi. Kalau tadi kita misalnya disiplin itu pasti selalu berkaitan dengan tata tertib atau aturan gitu ya. Nah tata tertib aturan itu tadi kan tidak boleh satu arah. Nah artinya keyakinan kelas ini harus kita buat setiap awal pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah nanti kalau di sekolah kan Bu Betty kemarin ya sudah buat yang namanya budaya positif. Nah itu sangat ngeling nih dengan materi hari ini. Jadi memang tidak ada lagi yang namanya tata tertib SMP Sudirman, itu udah nggak ada karena itu bersifat satu arah. Jadi kalau misalnya kita bilang budaya positif SMP Sudirman, nah nanti asalkan juga kita sosialisasi juga kepada orang tua dan murid, maka itu sudah bisa disebut sebagai keyakinan sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Mengapa bukan peraturan? Karena tadi kalau peraturan kan hanya dari satu sisi gitu ya. Yang satu yang buat, yang satu yang naatin. Tapi bukan itu yang mau kita tuju gitu ya. Oke. Sekarang di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa sih kita perlu pakai helm saat mengemudi motor? Ada nilai keyakinan apa yang kita yakini kita harus pakai helm? Supaya iya, supaya selamat. Oke, berarti di sana ada nilai-nilai keselamatan ya Bapak Ibu. Terus, mengapa kita mencuci tangan dan menggunakan masker? Untuk masalah kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak paham gak sih kalau misalnya kita suruh, nah hari Senin sampai Kamis kamu pakai sepatu hitam? Ada nilai yang mereka sadari nggak di sana Bapak Ibu? Ada beberapa, ada yang tidak. Nah itulah tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita adalah menyadarkan mereka gitu ya, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi internal kepada anak-anak tentang kenapa sih Bu rambut saya gondrong disuruh potong, kan rambut itu tidak mengganggu pembelajaran. Gimana Bapak Ibu? Iya kan? Nah berarti harus ada nilai yang kita tanamkan kepada mereka. Nah penggunaan sepatu hitam dalam lingkungan sekolah itu untuk nilai-nilai misalnya apa? Nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, ya kan? Nah itu jadi itu yang bisa, nah itu yang harus kita tanamkan ya Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Nilai apa sih gitu loh. Jadi anak tuh jangan cuma nurutin doang. Kamu harus sepatu hitam, iya Bu. Kamu harus pakai seragam rapi, iya Bu. Nah harus ada nilai apanya. Jadi harus ada kenapa. Kenapa kamu pakai sepatu hitam Nak? Kamu tahu nggak alasannya? Kenapa rambut kamu harus dicukur Nak? Tahu nggak alasannya? Nah itu kita yang menanamkan itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nanti mungkin dari
teman-teman Tartib kalau secara global nih, secara sekolah itu bisa memberikan nanti mungkin pemahaman-pemahaman tentang nilai apa yang akan kita ambil dari suatu budaya yang kita terapkan gitu. Buang sampah pada tempatnya. Nilai apa yang kita tanamkan? Kebersihan, kesehatan. Nah, itu anak-anak harus sadar. Kalau anak nggak sadar bahwa harus menciptakan kebersihan, maka mereka akan selamanya buang sampah sembarangan karena mereka belum sadar. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, gitu ya. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan yang ada di dalamnya gitu ya. Apa tujuan utamanya dan dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 7. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Bapak Ibu melihat ada kata-kata kalimat negatif nggak di dalamnya? Enggak. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu kita juga harus menanyakan, ayo nak, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama di kelas gitu misalnya. Jajan ke kantin, boleh nggak Bu? Ntar sepakati, boleh nggak? Nggak boleh, bolehnya ngemil aja yang udah ada di kelas tapi nggak boleh ke kantin misalnya gitu. Nah, itu tidak boleh ditulis tidak boleh ke kantin. Tapi apa kata kalimat positifnya? Misalnya menggunakan waktu istirahat dengan baik. Jadi dia nggak ada jajan lagi gitu kan nanti ketika pembelajaran. Nah, kemudian kelas 8-nya seperti ini. Semuanya bentuk kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Nah, tadi Bapak Ibu juga harus sadar bahwa anak yang memiliki kesalahan itu, yang melakukan kesalahan, bahwa mereka memiliki tujuan. Kenapa sih mereka ngelakuin itu? Pasti ada tujuannya, gitu ya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini yang pertama, kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya ada anak caper, banyak kan ya Bapak Ibu ya, apalagi anak-anak seusia segini nih. Nah, capernya itu kenapa sih? Ya karena mereka ingin memenuhi rasa kasih sayang yang kurang, rasa ingin diterima gitu. Dan ada juga rasa untuk memenuhi kebebasan. Ini biasanya yang suka jajan ke kantin tiba-tiba nggak bilang-bilang, bilangnya ke kantin, bilangnya ke kamar mandi, tapi tahu-tahu ke kantin. Itu karena mereka ingin memenuhi rasa kebebasan mereka, ya. Kemudian kesenangan, bercandanya berlebihan nih, ya yang kemarin tuh baru aja ya, lagi bercanda nih, tahu-tau itunya patah gitu kan, kakinya ya kan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir adalah yang keempat untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi misalnya, ayo Bu, kalau Ibu sayang sama aku, ayo kejar aku, misalnya gitu ya. Itu dia merasa menguasai gitu ya. Jadi merasa berkuasa gitu. Jadi melakukan hal-hal tersebut. Dan yang paling utama adalah Bapak Ibu dari semua ini adalah untuk bertahan hidup. Biasanya yang suka ngerebutin makanan teman-temannya. Nah, ya, itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup mereka. Jadi kita yakini bersama ya Bapak Ibu bahwa setiap anak yang melakukan kesalahan itu kita identifikasi dulu nih, kebutuhan apa sih yang mau mereka penuhi gitu ya. Jadi jangan langsung disalah-salahin gitu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. Selama ini Bapak Ibu boleh berefleksi ya, selama ini kita seringnya jadi yang mana sih nih kalau ke anak-anak gitu ya. Yang satu ada tipe penghukum Bapak Ibu. Biasanya suka nanyain hal-hal gitu tuh. Patuhi aturan saya ya, atau awas kalau kamu nggak lakukan, tuh ya. Kamu selalu saja salah, gitu ya. Kamu pasti selalu jadi yang terakhir, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu udah pasti seorang penghukum. Atau pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Misalnya, Ibu kecewa ya sama kamu nak, gitu kan. Berapa kali sih Ibu harus kasih tahu kamu? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Pasti orang tua kamu sedih kan, kecewa kan. Nah, itu kita sedang menjadi
guru yang membuat mereka merasa bersalah gitu ya. Ada juga sebagai teman yang suka casual atau santai terhadap anak-anak gitu ya. Ayo nak, bantulah demi bapak ya gitu. Ayo masa kamu gitu sih sama ibu gitu, gak kasihan sih sama ibu gitu ya. Ayo kamu kan dulu udah pernah ibu bantu, ayo bantulah kerjain tugas cepetan kayak gitu-gitu ya, jangan nyusahin ibu misalnya gitu. Nah ini sebagai teman bapak ibu. Nah kalau sebagai teman juga tidak membantu ya bapak ibu, karena nanti dia akan baiknya sama bapak ibu doang, tapi sama orang lain enggak. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Ya pemantau ini, kamu tahu nggak jam berapa sekarang gitu ya, jam 7 gitu kan. Tahu kan suruh apa kalau telat ya, misalnya gitu, suruh sholat sendiri misalnya di lapangan gitu ya, atau misalnya suruh jalan jongkok atau dan lain sebagainya. Nah ini mengandalkan penghitungan, catatan dan lain sebagainya, itu adalah orang yang sebagai pemantau. Nah harapannya Bapak Ibu yang tadi kita sudah miliki semua nih 1-4, harapannya kita menjadi yang nomor 5 sebagai seorang manajer, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang tadi udah dibuat tadi loh, peraturan yang sudah disepakati bersama. Jadi tentang kamu ingat apa yang sudah kita sepakati bersama, atau kamu ingat gak kesepakatan kelas kita? Nah gitu, jadi diingatkan kembali tentang keyakinan bersama kita tuh apa gitu ya, jadi supaya mereka sadar gitu bahwa mereka telah melanggar gitu ya. Nah kalau kamu salah, kamu bersedia tidak memperbaikinya. Terus kira-kira cara apa ya untuk memperbaiki masalah ini? Nah jadi kita ajak mereka berpikir untuk mencari solusi mereka sendiri gitu ya. Misalnya mereka berantem, biasanya kan kita hanya menghukum yang nendang gitu ya, yang si korban nggak kita apa-apain gitu. Nah itu namanya masih win-lose solution. Tapi kalau misalnya win-win, kita tanyain yang nendang, kita tanyain juga yang korban. Kamu gimana caranya supaya kamu, iya nih bu saya jadi biru kakinya, saya minta diobatin. Nah itu kan berarti win-win solution. Kita juga nggak boleh lupa sama si korban gitu ya Bapak Ibu. Jadi biar si anak berpikir juga, nah sekarang kamu yang mukul itu teman kamu jadi biru kakinya, gimana kamu solusinya. Nah nanti biar dia mikir, kemudian kita yang mengarahkan gitu Bapak Ibu. Misalnya solusi tersebut bagus gak? Kalau nggak bagus, kita kasih tawaran lagi, kalau begini gimana kalau misalnya kamu antar ke apotik nanti? Iya bu, nanti saya beliin obat di apotik. Nah itu kan ketemu win-win solution gitu ya. Nah ini segitiga restitusinya Bapak Ibu ya, bisa kita gunakan ketika kita menghadapi anak-anak yang salah. Tadi yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kayak misalnya nggak apa-apa, ibu tahu kok kamu kenapa begitu gitu ya. Ibu juga pernah kok kayak gitu loh. Jadi menerima anak dulu gitu ya, menerima anak bahwa salah tuh nggak apa-apa loh gitu ya, supaya mereka nggak takut mengakui kesalahan gitu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah kalau kamu ingin jadi orang seperti itu, sekarang udah ciri-ciri bisa menggapai itu tidak gitu ya. Nah jadi sekarang saya tanya, segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak harus urut ya, tidak harus selalu dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Bisa kita pakai ketiga-tiganya, bisa salah dua atau salah satunya gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti juga pernah melakukan ini kepada siswa gitu ya, paling tidak validasi tindakan yang salah. Tentang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu gitu ya. Jadi supaya kita bisa mendengarkan, kamu kenapa kok kamu datang telat gitu kan. Nah tentunya kan nggak itu dulu harusnya gitu ya, harusnya dimulai dari ini dulu, menstabilkan identitas dulu. Udah nggak apa-apa telat gitu, yang apalagi anak datang udah dalam keadaan menangis. Kalau semakin kita, kamu kenapa telat, dia makin nangis, makin stres gitu anaknya ya. Nah ini tadi ya Bapak Ibu, nih kamu berhak merasa begitu, berbuat salah tidak apa-apa. Ini kata-kata yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk kita hukum anaknya gitu ya. Tuh ini validasi tindakan yang salah, alasan mengapa melakukan itu, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan mengarahkan untuk mencari solusi dan opsinya.
Baik, begitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk pembuatan keyakinan kelas, insya Allah kita akan lanjutkan kembali karena setiap Bapak Ibu wajib memiliki keyakinan kelas sebelum pembelajaran. Nah, keyakinan kelas itu biasanya dulu namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Iya, sebagai manajer kita ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukannya selama ini di kelas, membuat kesepakatan kelas? Ada yang sudah ya? Sudah ya? Oke, nah memang itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka, membuat kesepakatan kelas. Ingat, kesepakatan kelas bukan kita yang bikin ya Bapak Ibu, tapi bersama-sama saling menawarkan. Boleh nggak begini? Boleh. Setuju ya? Setuju. Baru kita tulis. Nah, untuk kelas sebagai walas nanti wajib memiliki keyakinan kelas yang ditempel di dinding. Iya, gitu ya. Misalnya menaati guru gitu ya, bekerja aktif dalam kelompok kayak gitu-gitu, ikut piket. Nah itu wajib Bapak Ibu nanti punya ya, kita akan terapkan di semester baru nanti ya Bapak Ibu, dan supaya untuk bisa mewujudkan budaya positif tuh yang udah ditempel oleh teman-teman kesiswaan ya di tangga. Sekarang kan namanya bukan tata tertib lagi ya, tapi budaya positif. Nah itu udah cocok banget, ngeling banget sama pelaksanaan segitiga restitusi ini. Semoga kita, saya tentunya khususnya gitu ya, bisa menerapkan ini di dalam kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nanti juga insya Allah kita juga bisa menerapkannya di lingkungan sekolah dalam kapasitas yang lebih besar. Baik Bapak Ibu, sekian materi tentang budaya positif. Untuk lain waktu terkait keyakinan kelas dan penggunaan segitiga restitusi akan kita sampaikan lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Jadi, apa fungsi dari keyakinan kelas yang akan kita buat? Jadi, dengan keyakinan kelas ini nantinya kita akan sama-sama menyepakati mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran kita berlangsung ya. Paham? Paham. Nah, sekarang Miss Ina akan meminta ide dan gagasan kalian untuk memberikan saran keyakinan kelas apa saja sih yang akan kita sepakati bersama nanti ya. Boleh silakan kalau ada yang punya ide. Yang pertama siapa? Tentang hal-hal yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan ke depannya nanti. Boleh Syaini? Tidak boleh tidur di kelas. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti yang pertama tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Kemudian yang kedua, oke, boleh Barin. Setuju ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi semua harus bersih ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, yang ketiga. Ya boleh Salman. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi tidak boleh telat-telat gitu ya. Setuju semuanya? Setuju. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau misal, oh ya boleh, apa Rasika? Menjaga omongan berarti tidak boleh berkata kasar gitu ya, atau bercanda berlebihan ya. Tidak boleh berkata kasar atau ngata-ngatain temennya gitu ya, nggak boleh ya. Tidak boleh berkata kasar. Ada lagi? Oke boleh. Noval dulu ya sebentar. Apa Noval? Oh tidak boleh makan di kelas, setuju nggak?
Tidak boleh makan di kelas. Kalau Misina gini aja, gimana kalau kita ambil jalan tengah? Boleh makan di kelas tapi tidak boleh jajan keluar. Jadi memakan apa yang sudah kalian punya yang tadi beli di kantin gitu ya. Oke, jadi yang tidak boleh itu adalah tidak boleh jajan ke kantin. Tidak boleh jajan ke kantin. Nah, sudah ya, cukup ya. Ini adalah keyakinan kelas kita. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi? Tidak ya? Cukup. Oke. Jadi keyakinan kelas kita, kalau boleh Ibu rangkum ya, di sini ada tidak boleh tidur di kelas, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh jajan ke kantin. Sekarang Miss Ina mau tanya, kenapa kita tidak boleh tidur di kelas sih? Kenapa? Mengganggu konsentrasi belajar. Oke, betul. Berarti nilai apa dari tidak boleh tidur di kelas ini? Konsentrasi gitu ya, atau misalnya apa tuh namanya, kerajinan ketika belajar gitu ya. Ini nilai rajin gitu ya. Terus ada lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, berarti kita tahu ya sama-sama bahwa tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti di sini ada nilai-nilai kebersihannya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Keaktifan dalam pembelajaran, dan artinya kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu itu artinya disiplin gitu ya. Disiplin waktu. Nah, oke. Kalau tidak boleh berkata kasar, berarti nilai apa? Adab atau sopan santun di dalamnya gitu ya. Sopan santun. Dan tidak boleh jajan ke kantin. Nilai apa? Apa? Disiplin juga, bener ya. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa di balik ini kenapa sih kita harus melakukan ini semua? Karena ada nilai-nilai yang kita percaya bahwa harus kita lakukan gitu ya, harus kita pahami. Nah, sekarang nanti akan Miss Ina buatkan ini menjadi kalimat positif. Tidak boleh tidur di kelas berarti harus memperhatikan pembelajaran dengan saksama gitu ya. Memperhatikan pembelajaran dengan saksama. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti ini kalimat positifnya kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian mengerjakan tugas waktu, ini sudah dalam bentuk kalimat positif ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Lalu tidak boleh berkata kasar, berarti harus sopan gitu ya. Berkata yang sopan. Oke. Tidak boleh jajan ke kantin. Berarti istirahat tepat waktu ya, menggunakan waktu istirahatnya dengan baik. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas kita selama pembelajaran bahasa Indonesia nanti ke depannya ya. Ada yang mau jadi sekarang ini kita sudah menyetujuinya ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang protes tentang keyakinan kelas ini, atau ada yang mau diubah? Tidak. Sepakat ya? Sepakat. Jadi insya Allah kedepannya kita ya. Oke, jadi yang tidak boleh itu adalah tidak boleh jajan ke kantin. Tidak boleh jajan ke kantin. Nah, sudah ya? Cukup ya? Ini adalah keyakinan kelas kita. Ada yang mau menambahkan? Satu lagi? Tidak ya? Cukup. Oke. Jadi keyakinan kelas kita, kalau boleh Ibu rangkum ya, di sini ada tidak boleh tidur di kelas, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak boleh berkata kasar, dan tidak boleh jajan ke kantin. Sekarang Miss Ina mau tanya, kenapa
kita tidak boleh tidur di kelas sih? Kenapa? Mengganggu konsentrasi belajar. Oke, betul. Berarti nilai apa dari tidak boleh tidur di kelas ini? Konsentrasi gitu ya, atau misalnya apa tuh namanya, kerajinan ketika belajar gitu ya. Ini nilai rajin gitu ya. Terus ada lagi, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, berarti kita tahu ya sama-sama bahwa tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti di sini ada nilai-nilai kebersihannya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Keaktifan dalam pembelajaran, dan artinya kalau kalian mengerjakan tugas tepat waktu itu artinya disiplin gitu ya. Disiplin waktu. Nah, oke. Kalau tidak boleh berkata kasar, berarti nilai apa? Adab atau sopan santun di dalamnya gitu ya. Sopan santun. Dan tidak boleh jajan ke kantin? Nilai apa? Apa? Disiplin juga, bener ya. Nah, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa di balik ini kenapa sih kita harus melakukan ini semua? Karena ada nilai-nilai yang kita percaya bahwa harus kita lakukan gitu ya, harus kita pahami. Nah, sekarang nanti akan Miss Ina buatkan ini menjadi kalimat positif. Tidak boleh tidur di kelas berarti harus memperhatikan pembelajaran dengan saksama gitu ya. Memperhatikan pembelajaran dengan saksama. Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti ini kalimat positifnya kita ganti dengan menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian mengerjakan tugas waktu, ini sudah dalam bentuk kalimat positif ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Lalu tidak boleh berkata kasar, berarti harus sopan gitu ya. Berkata yang sopan. Oke. Tidak boleh jajan ke kantin, berarti istirahat tepat waktu ya, menggunakan waktu istirahatnya dengan baik. Nah, jadi ini adalah keyakinan kelas kita selama pembelajaran bahasa Indonesia nanti ke depannya ya. Ada yang mau jadi sekarang ini kita sudah menyetujuinya ya. Ada yang mau menambahkan atau ada yang protes tentang keyakinan kelas ini, atau ada yang mau diubah? Tidak. Sepakat ya? Bye.